setiap orang yang bermalam di sini tidak sedikit katanya keinginannya berhasil. Kira saya tuh dia jajan ke warung sebelah, taunya dicariin 4 jam hilang nggak ketemu. Ditemuin sama orang mau main layangan di sini di bawah pohon itu. Ya memang kalau saya lihat di sini memang itu ada nenek-nenek yang pakai kerudung putih. Ini kita kayak makan sesuatu. Makan sirih kan. Nih, Bapak pernah dilihat nih? Mulutnya gini-gini. Itu ibu saya itu. Pak misi Pak. Dah. Jangan pernah minta yang tidak. Allah Akbar. Nenek yang nyulik Aisyah katanya. Mana Aisyah? Ini mamanya Aisyah sedih dia, panik tuh. Ya Sobat Mata Langit, kita sekarang berada di makam Citerep, daerah Kabupaten Bogor ya. Sini. Di sini ada petilasan Raden Sukmajaya. Beliau dulu pejuang zaman Kerajaan Pajajaran. Ini pertamanya Petilasan tapi berada di tengah-tengah makam. Astagfirullahaladzim ya. Hati-hati ya. Ini makam umum ya? ya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat bersejarah, tempat angker, tempat makam wali, ataupun tempat-tempat yang mengandung nilai spiritual yang tinggi untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan alhamdulillah saat ini tim sudah sampai di Kabupaten Bogor, tepatnya di makam Citerep. Dan di tengah-tengah makam ini ada sebuah petilasan, yaitu petilasan Eyang Mbah Jepra. Mbah Jepra. Iya. Atau Namanya atau Sukmajaya. Eyang Sukmajaya. Yeah. Nah, sebelah saya ini adalah Pak Aseng, beliau adalah juru kunci dari tempat ini. Nah, ini di sebelah saya ini adalah Mbak Marlina, beliau adalah saksi kunci karena tempat ini tuh pernah pernah mempunyai kisah gitu, yaitu anaknya Mbak Marlina hilang umur 3 tahun ya. Iya, Mi. Nah, yang bawa kita kemarin adalah Mas Munandar. Nah, ini adalah fans Mata Langit dari Kabupaten Bogor. Apa alasannya membawa tim kemarin? Saya ingin menguak gitu, apa betul apa di tempat saya ini memiliki nilai sejarah yang tinggi itu, Mbak. Karena sejak saya kecil banyak orang yang berjarak ke sini gitu, sampai-sampai dia menginap gitu. Bermalam di sini. Nah, setiap orang yang bermalam di sini, ketika sudah bermalam, tidak sedikit katanya keinginannya berhasil. Apa betul gitu? Apa betul di tempat ini bisa mengabulkan keinginan seseorang? Ini kan. Berarti tempat untuk tirakat ya, sini ya, banyak orang datang ke sini. Nah, kalau Mbak Marlina ini justru kebalikannya gitu. Tempat ini agak-agak horor karena anaknya pernah hilang. Gimana ceritanya? Iya, anak saya umur 3 tahun hilang, katanya
Waktu itu belum nyampe 3 tahun Mi. Hilangnya ketemunya di pohon gede itu. Pohon gede Ya, yang mana? Katanya Itu yang iya. cabang 2 itu. Mm-mm. Heeh. Katanya dipinjam sama leluhur sini sebentar, katanya gitu. Yang ngomong itu siapa? Pernah nanya Ke orang Kiai, benar sini. iya. Tapi jarak rumah dengan tempat ini jauh. Dekat, Tahu dia. agak jauh juga sih. Tapi bisa jalan sampai kemari anaknya. Iya, nggak tahu Secara namanya logika nggak Gai. mungkin ya. Pertamanya gimana? Pas siang atau Jam malam? 10 pagi, dia pengen jajan. Hmm. Kira saya tuh dia jajan ke warung Yang sebelah. dekat, Taunya dicariin 4 jam hilang nggak ketemu. Ditemuin sama orang mau main layangan di sini di bawah pohon itu. Tapi Aisyah waktu ditemukan dalam keadaan gimana? Ketakutan atau Enggak, dia diam biasa aja. Ada setengah jam diam aja dia. Ditanya-tanya nggak respon? Enggak, waktu itu ngomongnya belum lancar. Hmm. Cuma dia bilang, Cece dari mana? Abis pergi sama nenek, kata dia gitu. Terus saya pernah kondangan rumah saudara, dia bilang, Mama di situ ada nenek, dia bilang gitu. Dia selalu nunjuk-nunjuk sini. Dalam pandangan mata Aisyah di situ ada nenek ya. Nenek itulah yang masih misterius siapa beliau itu Iya. ya gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa terungkap ya. Iya, Mi. Nah, dengan Pak Aseng sudah berapa lama menjadi juru kunci di makam ini, Pak? Saya 30 tahun. 30 tahun, cukup lama. Ini turun temurun ya? Iya. Asal dari itu tuh. Tuh, itu kan ibu saya tuh. Oh, ini makam ibunya. Nah, itu buku juru kunci yang pertama yang menemukan patilasan di sini dia. Oh, jadi ibunya Pak Aseng Iya. menemukan petilasan. Ya, Dulu gimana menemukannya, Pak? ya tadi kan ini kan hutan gitu, orang nggak jarang lewat lah gitu, nggak berani. Ya kemudian ya tiba-tiba dia bilang seperti ada orang yang ngajak lah gitu kemari. Nah, jangan apa ngasih tahu bahwa ini di sini ada keramat gitu. Makanya disebut makam keramat ya. Ya memang kalau saya lihat di sini memang itu ada nenek-nenek yang pakai kerudung putih. Terlihat saya mulutnya kayak gini-gini, kita kayak makan sesuatu. Makan sirih kan. Nyiri. Makan sirih. Oh, nyiri. Nah, itu saya lihat kan. Bapak pernah dilihat nih? Mulutnya Itu, gini-gini. itu ibu saya itu. Saya itu. Itu di sebelah sini ada macan juga saya lihat. Ya, Tapi itu dekat benar. pohon ini ada orang bersorban putih. Nah itu dia. Ya, itu yang disebut Mbah Jepra. Iya, itu ada Yusuf orang Majaya. bersorban putih. Habis itu di dalam itu kayak ramai anak-anak kecil saya lihat di sini. Kayak ramai anak kecil. Jadi ada anak-anak kecil juga gitu kan. Habis itu kayak ada botol saya lihat warna hijau, tapi nggak tahu ya botol apa dekat pohon di situ. Itu yang terlihat saya gitu. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Oke, kita akan segera komunikasi dengan makhluk yang sudah ditarik Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sini Pak Aseng. Ya, maaf Ki, mau tanya sejarah tempat ini. Apa benar ini dulu tempat pertemuan ya Pak ya? Petilasan Mbah Sukmajaya. Sukmajaya yang sering dijarahi orang. Karena banyak hal di luar nalar terjadi katanya di tempat ini. Selain anaknya Mbak Bisa nerima. Mbak apa tuh? Malina. Mbak Marlina katanya pernah juga jalan sendiri pada umur masih 2 tahun setengah. Kata diajak nenek-nenek ke bawah pohon itu. Nah, jadi banyak hal-hal yang aneh sih di tempat ini. Jadi kita ingin mengungkap. Tapi pohon hal yang paling tersebut. besar ini ya. Ini udah ganti pohonnya. Dulu pohonnya pohon popo, salam, sama pohon nangka, sama pohon pula yang besar itu. Itu kontak dari Pulau Daya. Bongkar semua di sini ikut. Iya. Uyut Sukmajaya. Beliau siapa ya? Di sini kan ada Uyut Sukmajaya, ada Uyut Odong ya yang dari Banten, ada Uyut Rani yang dari Cirebon, juga ada Haji Mawi yang asli orang sini, ada Unus, ada Lantung, ada Raden itu anak-anak muda di sini. Ya kalau seandainya kedatangan saya merasa itu, Sebentar Pak. ya maafin. Iya. Memperluas ajarannya Jadi dulu beliau menyebarkan agama di daerah sini. dan tempat berkumpulnya para Orang bersorban. Yang muda-muda. Pakai apa? Udang. Jadi tempat yang bagus dong ya. Tapi kok sampai ada kejadian Aisyah diculik ketika umur 2,5 tahun? karena bukan dari golongan kami saja yang berada di tempat ini.
banyak bangsa lain menempati tempat ini. Mereka pun mempunyai hak untuk menempatinya. Kalau Aki ini yang jagain petilasan atau jagain makam keseluruhan, Ki? Dan nenek itu hanya meminjam beberapa saat saja. Mbak dengar nggak? Katanya nenek itu hanya meminjam beberapa saat saja, 4 jam ya. Kenapa harus dipinjam itu anaknya? Dan dia pun tak menyakitinya. Iya sih, nggak menyakiti kan ya. Cuma kan orang tuanya jadi panik gitu. Tanya aja teh. Saya panik, Nek. Ini Aki yang lagi menceritakan. Saya panik, Ki. Nenek itu siapa sebenarnya itu katanya? Ini Aki ini siapa? Kalau Aki yang jagain ini apa petilasan ya? Kalau nenek itu siapa? Assalamualaikum. Ini dulu. Kita Om Dewi. Bahasa gimana Ki? Bahasa Indonesia boleh Ki? Saudara semua. Yang dimaksud saudara semua siapa? Ya, Mi. Hah? Emang saudara semua di sini. Oh gitu. Nenek, Uyut. Maksudnya Keluarga. yang dimakamkan maupun yang tinggal? Iya, saudara. Di daerah Isi keturun. Masih ada keturunannya dari ini apa Uyut? Dari Uyut ini yang mati mah ini ya, TikTok ya. Allah Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullah. Udah ganti lagi makhluknya ini. Boleh tahu dengan siapa ini? Pergantian waktu. Iya, Kita break dulu paling ya. gue mau azan maghrib. Utamakan panggilan. Iya. Hujan juga ini. Iya Ki, Makasih ya, Ki. kita sholat dulu nanti lanjut lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Hujannya gede lagi. Oke, Sobat Mata Langit, kita sudah selesai sholat maghrib dan akan melanjutkan penelusuran. Kita ziarah dulu. Panglima duluan. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Alhamdulillah. Oke, kita akan lanjut mediumisasi. Gimana? Aduh. Lah. Pak misi Pak. Pelan-pelan, jangan dilepas. Pelan-pelan. Nah, Makasih ya. Oke, akhirnya sudah dikuasai waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mukanya ke pohon. Gayanya kayak pocong gitu ya. Iya. Jadi dia tegang, lurus, kaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak, sini Pak. Sini Pak, saya tanya. Boleh saya Maaf tahu ini Ki, dengan siapa ya? boleh bangun nggak Ki? Ngobrolnya biar enak Ki. Ini dengan siapa ya? Boleh saya tahu? Aduh. Nah, bangun boleh Ki. Kasih anak akhir mukanya natap pohon. Iya, takut ada binatang atau apa gitu. Pak, biar bangun dulu kayaknya nih. Boleh, bisa Mau duduk bangun nggak ya? Ayo, mau dibantu. Bisa duduk nggak ya? Kamu boleh bantu Kak? Oh, udah bisa, alhamdulillah. Nah, gitu Ki. Maaf ya Ki kalau mengganggu ya. Kami mau silaturahmi aja ini. Ini dengan Boleh siapa? kita tahu tentang sejarah tempat ini. Tadi menyambung Jangan pernah minta
sayang tidak Enggak. akan saya lempar. Emang pernah ada kejadian Pak yang lempar? Ada orang yang nggak pernah datang ke sini, dia coba-coba kamu minta info, saya bilang jangan. Info apa? Info Togel. Togel. Astagfirullah. Akhirnya banyak orang pada itu kan, akhirnya dilempar sama Uyut. Dilempar gimana Pak? Tiba-tiba terlempar sendiri gitu? Iya, dilempar ke bawah sampai jauh sama dia lempar. Oh ya pernah. Tempat ini bukan untuk meminta yang Iya. tidak. Makan saya kan saya larang terus, jangan sampai istilah orang minta yang macam-macam gitu. Jangan mengotori tempat kami, tapi jagalah dengan baik tempat kami, maka kami pun akan menjaganya seperti kau. Gimana Ki? Ini mau dibangun gitu, mau dipakai untuk tahun. Maksudnya kalau bikin sama-sama takutnya kalau ya malam anak muda zaman sekarang kan. Oh, takutnya disalahgunakan, ntar pakai mocok apa gitu ya? Ya makan nggak boleh. Kau lihatlah di sekeliling tempat ini Ya, sekeliling tempat berpenghuninya kaum manusia. pemukiman. Jika didirikan tempat akan menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Maksudnya tidak baik itu apa selain kalau takut disalahgunakan anak muda? Apalagi hal yang tidak baiknya itu Ki? Misalnya. Pasangan Oh, mabuk. Oh, alah. Pakai anak. Ya kalau saya nggak ada gitu sama ya kalau malam anak-anak kan suka pada itu ya malam anak pada gituan lah. Pada siang sih kan ada saya nggak berani. Kalau malam udah kalau nggak hujan rame kan pada anak-anak muda. Terus kalau anak-anak muda yang di sini pada mabuk, apakah dilempar juga sama Aki? Apa di gimana cara negurnya? mereka tak melakukannya, tapi jangan dirikan. Oh, Balai. nggak boleh didirikan balai. Kalau saya nggak ada ya kalau anak-anak pada begitu rubuhin aja balainya. Ya, kalau malam kalau saya nggak ada rubuhin aja balainya. Tapi emangnya balainya ada Pak? Ada balainya. Itu Oh, yang tadi itu. balai nanti saya istirahat. Iya, iya, iya. Tapi kan nggak ada atapnya itu. Melepas lelah, Iya, Tempat melepas lelah sih. jangan terjadi lagi. Jangan sampai ada yang dilempar lagi. Iya, iya, iya. Kau pun harus ikhlas merawat tempat ini karena kau beda dengan yang lainnya. Insya Allah kalau saya ini masih sehat, saya masih panjang umur, masih tetap saya ngurus gitu. Karena telah berganti-ganti, Iya Pak. Turun temurun. Orang keberapa yang jaga Pak? Bapak orang keberapa yang jaga Pak? tapi Saya tak orang yang kuat kedua, merawat. pertama ibu saya, tapi banyak kan orang. Tapi turun temurun nggak? Ya, habis dari Keluarga ibunya Bapak ke. semua. Ya, cuma saya aja sendiri yang bungsu, yang lain nggak ada. Tapi masih satu turunan. Masih keturunan. Selalu sakit. Selalu sakit kalau yang bukan Bapak. Maksudnya sakitnya gimana? Nggak kuat. Merawat tempat ini tak kuat dia merawatnya. Kalau bukan Siapa, Bapak nggak kuat. Iya. Nggak Orang kuatnya lain. gimana Pak? Maksudnya Orang nggak lain kuat. kuat. Saya juga udah pengen istirahat. Kalau kayak itu kerja udah pengen berhenti, nggak boleh. Sama lurahnya, sama RW-nya, sama RT-nya, warga udah ada protes itu. Jangan. Kalau dia masih hidup, dia masih kuat, masih mau, jangan ada yang ganti. Oh gitu. Bangsa kami pun Sama ini kan nggak masih boleh. sayang dengan Ya Allah, Iya. Bapak disayangi sama makhluk-makhluk di sini. kau beritahu manusia-manusia Iya. jika melakukan hal yang mengotori tempat kami. Ya, insya Allah. Karena ini tempat di mana berkumpul para penyebar agama. Ya, Uyut Sukmajaya dulu penyebar agama Islam di wilayah ini ya Ki. Apakah beliau juga seorang pejuang? Yang
melawan. Ucapannya, lisannya selalu didengarkan karena penuh dengan kebijakan. Selalu dimintai suatu pendapat Oleh siapa? oleh sesamanya, bahkan dari rakyat-rakyat lainnya. Dan dia pun bukan di tempat ini saja melakukan perjalanannya. Ia menyebarkan di setiap pelosok-pelosok. Apakah beliau asli orang sini? Oh bukan, aslinya mana? Dari suatu kesultanan. Kesultanan. Huruf I, itu Aki nulis huruf apa? Kak. Kesultanan mana ya? Kanoman. Kanoman? Ada ya? Kamu jauh-jauh sini loh. Kak, Kanoman berarti Cirebon ya? Mbah ya? Dari Cirebon ya, Kak? Oh, gitu. Ya bener ya, dari Cirebon, Ki. Terus beliau menyebarkan agama itu nyampe di sini tuh pada tahun berapa? Terima kasih kau telah hadir. Kau tahu, Ratu, Kanjeng Ratu Ya. telah hadir. Oh, Kanjeng Ratu telah hadir. Kanjeng Ratu siapa, Ki? Yang dari Labuan Ratu, saya juga belum kenal nama. Sini. Saya juga belum kenal. Menyuciknya apa tuh? Bunda Ratu siapa? Nama aslinya. Beliau pakai mahkota. Ya, pakai mahkota. Cantik. Saya kan sering, udah pernah nemuin sekali. Masa belum pernah namanya. Kenal sama nama Uyut Sukmajaya, Uyut Odong, Uyut Rani, Unus, Lantung, Raden, Haji Mawi, itu Haji Wahli saya kenal. Sama nama bunda yang dari pelabuhan saya belum pernah. Tuh, Suatu saat iya, kau pun akan mengenal. iya. Aku hanya sering tempat ini menjadi terkotori. Ki, tahun berapa, Ki, waktu itu, Ki? Beliau nyampe sini menyebarkan agamanya. Abad keberapa? Jalan terkotori oleh hati manusia. Jaga tempat ini. Kenapa, Ki? Kok jadi sedih? Ya udah. Apa yang buat Kaki sedih? Jangan kalian bunuh ular-ular itu. Oh, ada ular. Iya, ular ya, Wak ya. Banyak. Suka ada. Terus dibunuh sama warga? Ada yang bunuh ya, Wak ya. Oh, gitu. Nah, mungkin panik kali, Ki. Jadi gimana dong nanti kalau ketemu, kasih tahu dong. Dan siapa sebenarnya ular-ular itu? Enggak ada. Sekarang mah udah nggak kemari-mari. Ya nanti kalau ketemu lagi nggak dibunuh deh. Tapi tolong jelasin siapa itu mereka itu, Ki. Mereka bagian dari kami, bangsa kami yang tak terlihat Jadi tidak mengganggu kan. mewujud. Mewujud ya. Mereka hanya mewujudkan seekor ular Dengan tujuan seperti bangsamu mempunyai kehidupan, Allah Akbar. mempunyai aktivitas. Jagain. Oke, Panglima sudah menerima makhluk lain ke tubuh Ismi. Jagain. Allah. Ya udah, Ki, kalau gitu, Ki. Boleh tahu namanya Ki siapa? P. Akinya namanya P. P. Aki siapa? Apa, Wak? P. Leluhur sini yang ada nama P-nya siapa? Nggak ada sih. Oh, P-nya bukan di depan sih, bisa di tengah. Siapa, Ki, yang masuk ke Ismi? Temannya, Ki. Makasih ya. Nenek, dia yang nyulik Aisyah. Yang meminjam Oh iya, anak iya, itu yang nyulik Aisyah. Ya udah, Ki, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, aku mau mengejar Ismi dulu ya.
Ayo Pak Asep. Tuh kan. Nek. Assalamualaikum, Nek. Nenek siapa? Alam, Nenek yang nyulik Aisyah katanya. mana Aisyah? Ini mamanya Aisyah sedih dia, Mamanya. panik tuh. Kunaon atulah jadi. Tenaon-naon. Iya. Tapi kan- bisa bahasa Indonesia, Nek. Kenapa sih? Ini yang nyulik Aisyah waktu itu yang minjem katanya dipinjam. Tadi culik ah. Hah? Tapi kan Coba- nggak ada berita, coba ngaku tiba-tiba saha sih. hilang. Ayo. Hah? Bager di dia mah bager kabeh. Ya heeh. Tak aya nu jahat. Tapi nu mah budak kali-kalinya saha? Ente nggak bawa atuh eta ulin sorangan Ya, eta ulin mah sorangan. budak atuh lelarian sorangan. Ulang teh ngajagaan. Oh, jadi menurut Nenek Atuh sorangan eta teh ka dieu lain dijemput. Atuh nyahoan atuh di dieu teh yuyut kabeh. sebentar, kan pamit ibunya beli jajan, kenapa bisa nyampe sini? Atuh teu nyaho, atuh nyampe sorangan di dieu. Nenek panggil-panggil kali. Eta teh namina takdir. Kan dia memang turunan kita di sini. Coba. Memang itu anak teh punya kelebihan nanti. Oh gitu. Emang ya saha ngaranna coba. Nenek siapa namanya, Nek? Nenek naon coba. Ayo. Ah, Coba. Walaupun tuh. Hah? saha? Walaupun tuh kayak. Ini Pak Aseng. Tah. Awaun ieu teh. Terus? Bahasa Indonesia, Nek, aku nggak paham, Nek. Hari di dia mah tak aya naon. Naon. Bu, kok jadi sedih? Sedih, Nek. Terus. Kenapa, Nek? Terus. Hari ieu nu sehat sorangan. Oh, maksudnya Pak Aseng kerja Geus sendiri. teu boga saha-saha nu dituakeun. Ditip anak cucu. Anaknya Pak Aseng nggak mau ngenerusin? Anaknya Pak Aseng? Nggak ada yang kuat. Nek, ceritain dulu, Nek. Aku penasaran. Lain ganti lagi. Cerita dah sekarang mumpung ada ini ada tim cerita jadi supaya tahu sejarahnya gimana nenek siapa Udah sini kayak kakek. nyai apa Sini nih. coba Awas licin. sekarang siapa coba yang mau ngacu ayo Assalamualaikum. Udah ganti. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Ma Siapa namanya? Matimah Coba panggil. Abang Oh, iya, Matimah apa nyai itu Nyai Ratu nih saya juga kan bingung coba Nyai Ratu kayaknya, Pak. itu yang dari pelabuhan yang saya tadi bilang belum kenal Dia namanya. nari. Oh iya, soalnya kalau Matimah pas begini baik dia mau Apa namanya? Ngirih-ngirih. Iya. Ayo, Ya kan ini, Bapak pengen kenalan. Biarin dulu, Pak. Beliau mau. ayo, coba ini mah yang dari pelabuhan yang begini mah. Coba, saya juga belum Maaf, kenal. Bapak tapi pernah ditampakin sekali. Pernah diliatin. Ada komunikasi nggak? Ada, enggak. Oh, cuma melihatkan diri aja. Inilah saatnya komunikasi, Pak. Assalamualaikum. Weh, tangan disuruh basah. Dari pelabuhan Ratu. Ini mah anu antara Bunda Ratu ini begini mah. Iya. Iya. Tuh. Cuman ini kenyanya diutus kemarinya bertiga kan saya juga belum kenal namanya. Ya udah, ntar Gitu. ditanyain. Mhm. Pak sudah boleh komunikasi kita, Nyi. Tuh mau komunikasi tuh coba ya. Ya udah paham dah. Pak kita ajak duduk aja situ di belakang situ, Nyi, di balai, Nyi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi. Ini tempat di mana adanya kesedihan. Seseorang yang dekat dengan Pangeran Sukmajaya wafat di tempat ini. Seseorang yang dekat itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Dia salah satu orang kepercayaannya. Dan di tempat inilah dia berdiam diri. Pangeran Sukmajaya adalah
orang yang sangat sakti pada masa itu. Pada tahun 17-an. Abad 17. Dan dia adik dari tokoh yang sangat penting di Kesultanan Cirebon. Pada saat itu beliau dicari oleh pemerintahan dari bangsa penjajah karena banyak tentara yang bertumbangan oleh beliau. Karena beliau adalah sosok yang tidak terkalahkan. Lalu Pendekar dong ya. beliau lari ke daerah wilayah Depok dan sampai di tempat ini bertemu dengan kakaknya dari Kesultanan Cirebon. Namanya siapa yang dari Kesultanan Cirebon? Matur Wijaya. Matur Wijaya. Dan beliau mengadakan perbincangan, tolong hentikan pergerakan karena kau akan dicari dan ditahan oleh bangsa itu. Aku tak mau kau ditahan oleh bangsa itu. Dengan perbincangan yang cukup rumit, akhirnya Pangeran Sukmajaya menyetujui kesepakatan saudaranya untuk tidak ada pemberontakan, tetapi dengan syarat tidak ada penindasan dan pemerasan bagi rakyat. Dan akhirnya kakaknya menemui kepala dari penjajahan itu untuk bernegosiasi. Tolong jangan tangkap adikku. Maka kami tidak akan mencampuri mengenai pemerintahan. Tetapi mereka ingkar janji. Curiga aku. Terus? Dan akhirnya terjadi pertumpahan darah itu. Perang. Dan beliau pun bukan hanya berperang, tetapi beliau menyebarkan Agama Islam. ajaran agama Islam di wilayah Depok. Wilayah Depok. Iya benar. Dan itulah kenapa di wilayah itu ada wilayah daerah yang bernama Sukmajaya. Iya, di Depok ada wilayah Sukmajaya. Dalam memerangi kedoliman tidak ada kata ampun, Kita kompromi ya. tidak ada kata kompromi. Dan beliau mempunyai kekebalan dalam tubuhnya. Kurang sakti. Dan dia dikenal bisa menghilang dalam sekejap berpindah tempat. Punya ilmu tinggi beliau nih. Maka setiap tempat yang dikunjunginya akan tumbuh pepohonan yang melindungi tempat itu. Iya ya. Dan disinilah pasukannya sebagian menempati, termasuk beliau pun dekat bangsa kami. Karena kami dari sebahagian prajurit selatan turut serta membantunya dengan sukarela. Berarti prajuritnya ada yang perempuan juga ya dari selatan. Nah, Nyai mau nanya, kan di sini namanya Petilasan Sukmajaya. Kami pernah juga penelusuran di Depok namanya juga Petilasan Dan kau Sukmajaya. pernah datang. Ya, Nah, sebenarnya yang makam yang sebenarnya itu yang di mana? Yang di sini apa yang di sana? Atau malah bukan dua-duanya? Karena beliau memang berpatokan wilayah itu. Dan di sini adalah salah satu tempat persinggahannya. Berarti Petilasan yang di sini. Kalau yang di Depok yang kita pernah datang itu makamnya ya, Nyi? Nyi jangan jauh-jauh, Nyi. Anu apa?
tanahnya ini licin. Dan kenapa di tempat ini? Karena memang tempat ini benar-benar dituju untuk sebuah pertemuan itu. Nah, dengan itu yang kakaknya Kesultanan Cirebon tadi itu gimana kisahnya? Kok sangat dekat beliau kemudian ada kesedihan? Karena setiap perjuangan dan peperangan pasti harus ada yang dikorbankan. Yang meninggal siapa? Itulah yang dikatakan perjuangan. Yang ditinggal siapa? Sahabat dekatnya. Jadi yang sedih yang sahabat dekatnya itu ya. Ditinggalnya itu ditinggal pergi ke tempat lain atau meninggal? Meninggalkan dunia ini. Oh, meninggal dunia. Kembali Iya. dari tanah kembali ke tanah. Semua yang hidup pasti akan mati. Iya. Karena kehebatan tidak ada yang kekal abadi. Yang abadi adalah suatu perbuatan kebaikan di muka bumi ini. Karena setiap kebaikan akan menumbuhkan sesuatu keharuman yang tidak pernah akan pudar oleh apapun. Terus yang meninggal itu dimakamkannya di mana, Nyi? Di tanah ini Di tempat ini yang tadi kita ziarah? dan di bawah pohon besar itu. Oh, di bawah pohon besar itu. Makam itunya yang orang dekatnya. Tapi kalau beliaunya bukan di sini. Di sini hanya petilasan. Namanya siapa tadi? Sapa Wijaya? Yang dari Cirebon? Enggak, bukan yang dari Cirebon. Lupa lagi. Siapa, Nyi? Maaf, Nyi, lupa, Nyi. Matur Wijaya. Matur Wijaya. Jadi yang dimakamkan di sini tuh yang Matur Wijaya. Bukan dia. Kau jangan salah bicara. Oh iya. Jadi gimana, Nyi? Matur Wijaya itu adalah kakaknya. Sedangkan yang meninggal di tempat ini adalah orang kepercayaan dia yang membela dimanapun dia berada, rela berkorban, berjuang bersama untuk kebenaran. Namanya siapa yang meninggal itu, Nyi? Tidak boleh diberitahukan. Iya. Takut disalahgunakan mungkin. Apa pesan buat warga di sini untuk tempat ini? Mungkin ada pesan untuk ini Pak Aseng, beliau yang jagain tempat ini, Nyi. Manggil saya si Badung. Karena kau memang beda dengan yang lain. Ya. Kau tidak dengan rasa, tapi kau dengan kepercayaan diri. Maka itu kau bertahan di tempat ini. Kau tak akan tergantikan karena kami menyukaimu dengan apa adanya dirimu. Dengan kepercayaan dirimu menumbuhkan keberanian di dalam dirimu. Apakah beliau punya ilmu sampai berani dibanding yang lain, Nyi? Ilmunya hanya keberanian. Bapak berani. Memang nggak punya ilmu apa-apa, kosong. Maka itu kukatakan, ilmumu hanya keberanian. Kalau yang lain katanya nggak kuat gitu. Berilmu bila tak ada keberanian, kau tak akan sanggup melawan apapun. Keberanian itu bagian terpenting dalam sebuah kehidupan. Berani menghadapi rintangan, berani menghadapi ujian, berani menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup. Amin. Walaupun punya ilmu, kalau nggak berani ya sia-sia ya, Nyi. Apa pesan buat saya dari tempat ini? Pesanmu dari tempat ini adalah bahwa sebenarnya kehidupan itu hanya perlu pembicaraan, Komunikasi. hubungan yang baik. Karena sesungguhnya kepedulian itu ada ketika ada ikatan yang kuat. Itulah seperti kakak beradik ini.
yang mempunyai arah tujuan yang berbeda-beda. Tetapi dengan rasa persaudaraan, mereka bisa searah, sejalan untuk suatu kedamaian. Tetapi hanya pengkhianatan yang bisa merusak tali persaudaraan. Maka itu hati-hati dengan pengkhianatan. Itu saja yang dapat ku sampaikan. Bapak udah nggak ada yang tanya dari lagi? tempat ini. Makasih ya. Makasih Nyai. Atas kedatangannya. Saran-sarannya. Mari, salam aku kepada kalian. Terima kasih sudah mendatangi kediaman tempat kami. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah. Awas. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan makhluk-makhluk penjaga petilasan Uyut Sukmajaya di Bogor ini. Nah, ini Pak Aseng, apa nih kesan-kesannya setelah bertemu dengan mata langit dan berkomunikasi langsung dengan makhluk di sini, Pak? Ya, terutama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ya semua tim. Mudah-mudahan apa yang dituju, yang dimaksud itu senantiasa dikabul oleh Allah SWT. Amin. Kita semua mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir maupun batin, juga mudah-mudahan selamat dalam perjalanan kembali pulang. Amin. Tapi tadi hasil komunikasi tadi yang disampaikan oleh mediator sudah sesuai ya dengan yang Bapak alami ya? Alhamdulillah. Sudah semuanya sesuai ya? Sesuai. Iya, alhamdulillah ya. Baik, kalau ini Teteh apa nih kesan-kesannya? Ya alhamdulillah, dari yang kagak tahu jadi tahu nih. Mendapatkan jawaban ya kenapa Iya. anaknya saat itu hilang beberapa jam. Iya, ternyata masih uyutnya juga. Jadi neneknya sendiri sebenarnya, cuman kan panik juga ya. Tapi Iya. setelah ini mungkin sudah lebih tenang ya. Iya, Mi. Jadi si Aisyah itu kata si nenek tadi bakal punya kelebihan, mudah-mudahan ya. Iya. Kelak jadi orang sukses. Ya, amin, amin. Mas Munandar apa kesan-kesannya? Kesan-kesannya terima kasih banyak dengan datangnya mata langit di sini. Jadi jelas terang benerang ya kisah yang ada di kampung saya ini ternyata bersejarah gitu ya. Ternyata tidak hanya yang Sukmajaya yang singgah di sini, begitu juga ada kakaknya gitu. Lalu dia menyebar Islam ke wilayah Depok gitu. Mungkin itu aja. Iya, iya. Ya, baik Bang Dimas, silakan disampaikan kesimpulan dari penelusuran kali ini. Ya, ini cerita tentang sebuah perjuangan zaman kolonial sebenarnya. Jadi di sini kita bisa merasakan dan mendengar sendiri bagaimana orang-orang zaman dulu itu berjuang demi kemerdekaan bangsa kita gitu. Dengan harta, dengan jiwa raga, bahkan nyawa gitu. Jadi kita harus menghargai perjuangan itu dengan artinya berbuat baik untuk bangsa ini, untuk negara ini, agar tidak membuat mereka leluhur kita yang sudah tiada itu menangis di alamnya melihat anak cucunya. Ya, baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.